Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ayo semangat semua belajarnya. Alhamdulillah hari ini kita kembali belajar tema 2, memasuki subtema 2 pembelajaran 2 hingga 6. Bu Guru di sini hanya membahas poin-poin pentingnya yang harus kalian pahami dan kalian ingat. Nah, untuk pembelajaran pertama sudah Bu Guru sampaikan pada video pembelajaran yang kemarin. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya jangan lupa membaca doa dulu. Yuk kita sama-sama baca basmalah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat dengan mudah kamu pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar sila kedua dari Pancasila. Masih ingat bunyi sila kedua Pancasila? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol dari sila kedua adalah betul, rantai. Nah, kalau kamu perhatikan gambar, lihat mata rantai yang ada di dalam gambar yang kita pakai untuk sebagai sila kedua, simbol dari sila kedua, itu ada yang berbentuk segi empat, ada juga yang berbentuk lingkaran. Mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki dan mata rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Kenapa ya kok gambarnya harus dipilih mata rantai? Nah, ini maksudnya semua manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu dari satu suku yang sama atau suku yang berbeda, semua masyarakat Indonesia saling berhubungan. Nah, dengan begitu kita perlu membentuk persatuan, kita perlu bersatu dan saling membantu agar menjadi kuat seperti mata rantai. Nah, makna sila kedua dari kemanusiaan yang adil dan beradab itu tadi, yang pertama maknanya adalah setiap manusia setara dan sejajar. Ya, jadi tidak ada manusia yang rendah derajatnya dan tidak ada juga yang lebih tinggi derajatnya. Kita semua sama. Ya, laki-laki ataupun perempuan semuanya memiliki hak yang sama, semuanya setara dan sejajar. Yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran dan tindakan. Memiliki rasa yang beradab, tidak meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak berpikiran jelek terhadap orang lain, tidak melakukan tindakan yang tidak baik terhadap orang lain merupakan menunjukkan kalau kita merupakan manusia yang beradab. Nah, yang ketiga yaitu anti penjajahan. Maksud dari anti penjajahan adalah bangsa Indonesia menolak keras bentuk-bentuk penjajahan, baik di dalam negara kita sendiri maupun di negara orang lain. Yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Jadi, setiap masyarakat Indonesia harus berperilaku benar dan menegakkan keadilan. Perhatikan wacana pada buku paket halaman 59. Kita baca sama-sama ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tak pernah terfikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik dari pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama. Yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Nah, coba kalian perhatikan pada paragraf pertama baris pertama. Di sana ditulis Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Diingat tempat
jual beli lukisan namanya galeri. Perhatikan kembali wacana pada halaman 61. Kita baca kembali sama-sama ya. Dayu adalah temanku, ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk berbicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini, Dayu tidak mau masuk sekolah karena malu. Nah, hal ini sering kali Bu Guru dapatkan di antara kita semua, ya. Kadang kalian suka saling mengejek dan menertawakan teman-teman kalian sendiri. Mengejek dan menertawakan orang lain dapat membuat orang tersebut merasa rendah diri dan dia menjadi tidak lagi percaya diri. Bisa kalian lihat catatan di bawahnya, mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, ya. Jadi ketika kalian mengejek orang lain, secara tidak langsung kalian telah menganggap diri kalian lebih baik daripada orang lain. Hal ini tentunya bertentangan dengan sila kedua Pancasila, bahwa setiap orang itu setara. Dari wacana di atas kalian tahu ejekan Dayu sangat tidak beradab karena menyakiti perasaan Dayu. Saat kalian menulis, kalian masih menggunakan pensil kan ya? Nah, pernah tidak sih terpikir oleh kalian bahwa pensil itu terbuat dari apa ya? Sekarang kita belajar yuk. Nah, pensil terbuat dari campuran grafit dan tanah liat. Nah, nanti setelah dicampurkan ya dari grafit dan tanah liat itu, kemudian baru deh dibalut oleh kertas atau kayu. Caranya gimana? Caranya nih, pertama, grafit dan tanah liat itu dihancurkan hingga halus membentuk bubuk. Nah, setelah menjadi bubuk, grafit dan tanah liat itu dibakar selama 3 hari. Setelah itu, ya, grafit dan tanah liat itu dibentuk menjadi panjang dan tipis, lalu dibungkus oleh kayu. Karena pensil itu terbungkus oleh kayu, maka salah satu bahan yang digunakan bersumber dari pohon. Begitu juga dengan bahan-bahan kerajinan lain yang terbuat dari kayu. Berarti ketika kita memanfaatkan kayu, kita telah mengorbankan pohon. Boleh tidak ya mengorbankan pohon-pohon? Boleh. Tapi kita tetap harus menjaga kelestarian pohon-pohon tersebut dengan melakukan penanaman kembali bibit-bibit baru dari tanaman yang sejenis dan menghemat penggunaan pensil ya. Jadi jangan pensil masih panjang kalian buang. Kadang dalam satu hari kalian pasti sering kehilangan pensil ya. Bu Guru sering nemuin nih, berangkat dari rumah bawa 2 pensil, pulang nggak ada. Berangkat dari pagi dari rumah ke sekolah bawa 3 atau 4 pensil. Pulang sekolah tinggal 1, tinggal 2. Padahal pensilnya banyak tuh berserakan di lantai. Ya, nanti biasanya Bu Guru ambil, Bu Guru taruh di depan. Nanti hilang lagi aja yang ada di meja Bu Guru. Seperti itu. Ya, jadi hemat penggunaan pensil ya, Nak. Karena dengan menghemat penggunaan pensil berarti kalian sudah melestarikan lingkungan. Dibaca kembali wacana halaman 76 dan 77. Hebatnya dokter kami. Yuk kita lagi baca kembali. Ia adalah Dokter Lana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Lana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu setelah 10 tahun lebih merantau di kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktek di Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah lulus.
Semenjak ia pulang dan praktek di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbicaraan warga yang heran atas keputusan Dokter Lana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dokter Lana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktek di kota, Dokter Lana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Lana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Lana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan pada pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makanan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Lana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas. Diterima oleh Dokter Lana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Lana menjadi sosok yang paling dicintai warga. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Lana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun halamanku. Nah, dari cerita di atas kita dapat mengetahui sikap Dokter Lana. Sikapnya itu pintar, tanggung jawab, ikhlas, baik hati, kreatif. Nah, ketika kalian nanti menyebutkan sikap-sikap dari tokoh pada wacana, perhatikan kembali wacananya. Mana kalimat yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memiliki sifat tersebut, sikap tersebut. Contohnya, sikap Dokter Lana yang pintar. Taunya Dokter Lana pintar itu dari mana? Dalam wacana ada bacaan bahwa mendapatkan beasiswa di Fakultas Kedokteran. Nah, bisa masuk ke Fakultas Kedokteran saja berarti dia sudah orang yang pandai. Apalagi ini sampai mendapatkan beasiswa. Yang kedua, Dokter Lana adalah orang yang bertanggung jawab. Taunya dari mana? Pada wacana ada bacaan merasa bertanggung jawab untuk mensejahterakan warga desa tempat dilahirkan dan dibesarkan. Dokter Lana juga menunjukkan sikap yang ikhlas. Taunya dari mana? Pada wacana ada tulisan kembali ke desa walau penghasilan di kota lebih besar. Dokter Lana juga merupakan orang yang baik hati. Taunya dari mana? Dari wacana kita mendapatkan kalimat bersedia mengobati warga walau hanya dibayar dengan sampah. Dokter Lana juga orang yang kreatif. Kita dapat tahunya dari wacana. Di sana ada tertulis
bahwa mampu mencari cara agar warga desa aktif dan bijak dalam mengelola sampah. Nah, ya nak, jadi kalau Bu Guru minta nanti sebutkan sikap yang dimiliki oleh tokoh A. Nah, kalian tidak hanya asal menyebutkan sikap yang dimiliki oleh tokoh tersebut, tapi cari pembuktiannya dalam wacana. Nah, dari wacana hebatnya dokter kami, kalian juga bisa menemukan pesan moral yang tersimpan di dalamnya. Pesan moral itu apa sih? Pesan moral adalah pesan yang berisikan nasihat bagi kita tentang bagaimana seseorang dapat bertingkah laku atau bertindak di dalam hidupnya. Pesan moral itu biasanya diberikan oleh penulis dengan cara tersirat maupun tersurat. Nah, ya, dalam cerita Dokter Ratna ini berarti penulis mengajarkan kepada kita atau berpesan kepada kita bahwa kita, Bu Guru sebagai pekerja, kamu sebagai pelajar harus bisa rendah hati, harus bisa bekerja dengan keras, harus bisa ikhlas, bertanggung jawab, dan kreatif dalam bekerja maupun belajar. Seperti itu ya nak ya. Nah, alhamdulillah selesai materi pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya kalian bisa kerjakan latihan halaman 73 di buku paket, nanti foto dan share ke Bu Guru. Baca juga halaman 50 dan 51 ya. Kembali ke awal karena Bu Guru mencari wacananya. Di sana tuliskan sikap yang dimiliki oleh Pak Willy. Kemudian tuliskan pesan moral yang kamu dapat dalam cerita tersebut. Nah, tugas hari ini akan Bu Guru ambil untuk penilaian praktek IPA dan PKN. Ingat, kumpulkan paling lambat hari Minggu, ya nak ya. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Selamat belajar, selamat menyimak videonya.